saya akan memaparkan sedikit tentang biografi Profesor Dr. Khursyid Ahmad. Teman-teman tahu siapakah Profesor Dr. Khursyid Ahmad? Profesor Dr. Khursyid Ahmad adalah seorang ilmuwan asal Pakistan. Beliau terkenal sebagai pakar ekonomi Islam. Lahir di New Delhi pada tanggal 23 Maret tahun 1932 Masehi. Beliau mendapatkan penghargaan dari Raja Faisal akibat dari pengabdian dia terhadap Islam. Profesor Dr. Khursyid Ahmad dinobatkan sebagai Bapak Ekonomi Islam. Nah, beliau berpendapat tentang ekonomi Islam bahwasanya ekonomi Islam adalah suatu upaya yang sistematis untuk mencoba mendekatkan atau memahami permasalahan ekonomi dan perilaku manusia atas hubungannya keduanya dalam perspektif ekonomi Islam. Profesor Dr. Khursyid Ahmad memiliki banyak karya. Contoh karyanya itu berjudul Proportional Representation and Revival of the Political Process dan juga Studies in Islamic Economics. Itulah dua contoh judul karya Dr. Khursyid Ahmad. Profesor Dr. Khursyid Ahmad membagi perkembangan ekonomi Islam menjadi 4 fase. Fase yang pertama yaitu fase tahun 1930-an, di mana pada fase itu para ulama belum pernah mengenal atau mengecam pendidikan ekonomi formal, tapi mampu membuka kesadaran akan pentingnya permasalahan ekonomi dan mampu mendorong ekonomi dunia untuk menjadinya lebih islami lagi. Sedangkan pada fase kedua, yaitu fase pada tahun 1970-an, ekonomi muslim sudah mulai memikirkan dan membahas tentang bunga dan riba. Pada saat itu sudah mulai ditawarkan tentang pengganti bunga. 1,5 dekade terakhir ini sudah mendekatkan fase ketiga. Pada fase ketiga ini sudah mulai praktikal penerapan perbankan tanpa bunga baik di sektor swasta maupun di sektor publik. Sedangkan pada fase keempat itu adalah fase saat ini di mana Islam sudah menuju ke pembahasan yang lebih integral dan komprehensif. Adanya guncangan pada ekonomi konvensional yaitu ekonomi kapitalis dan sosialis menjadi tantangan dan peluang bagi ekonomi Islam untuk menerapkan implementasi ekonomi Islam itu sendiri. Nah, pada fase ini sisi praktikalnya kita sudah mulai menerapkan keunggulan perbankan tanpa bunga. Dan begitulah sedikit biografi dari Profesor Dr. Khursyid Ahmad dan juga pemaparan perkembangan fase ekonomi Islam menurut beliau. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai pemikiran ekonomi yang digagas oleh Abdul Manan. Di mana menurut beliau, ilmu ekonomi Islam yaitu ilmu-ilmu sosial yang mempelajari masalah ekonomi dengan berdasarkan syariat Islam. Dalam bukunya yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul Teori dan Praktek Ekonomi Islam, Abdul Manan telah memaparkan hampir seluruh aspek ekonomi Islam secara utuh dan rinci. Manan benar-benar ingin membangun sebuah ekonomi mulai dari kerangka paradigma teorinya, aspek individu, kelembagaan, sampai ke tingkat negara. Dalam persoalan pertumbuhan ekonomi, Manan berpendapat bahwa persoalan-persoalan yang berkaitan dalam masalah produksi harus diselesaikan dan dipastikan status hukumnya. Beberapa masalah yang pokok yang berkaitan dengan faktor produksi yang harus tuntas penyelesaiannya adalah menyangkut sistem penguasaan tanah, kebijakan tentang pendudukan, dan hubungan industrial. Ketiga hal itu dianggap penting dan menentukan dalam kaitannya dengan produksi dalam Islam. Kemudian dalam persoalan penguasaan tanah, menurut Manan, Islam telah menekankan bahwa tanah yang harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat. Karena itu, kepemilikan dan penguasaan atas tanah untuk keuntungan segelintir orang bertentangan dengan Islam. Demikian juga pada sistem zemindari yang pada hakikatnya bertentangan dengan Islam, yang pada hakikatnya melakukan pembagian tanah secara merata pada semua penggarap tanah adalah bertentangan dengan Islam. Nah, untuk menghindari hal itu, Islam menekankan arti pentingnya penggarapan tanah pada pemiliknya sendiri. Jika tidak mampu menggarapnya, harus diberikan kepada orang lain. Dalam persoalan kependudukan, keluarga berencana atau KB melalui pembatasan kelahiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu kebijakan pembatasan penduduk. Hasil yang diharapkan bukanlah untuk mencegah pertumbuhan yang terus-menerus, melainkan untuk menciptakan perkawinan yang bahagia di antara pertumbuhan ekonomi bagi suatu bangsa secara keseluruhan. Adanya kontroversial di dunia Islam yang berkaitan dengan program KB
Manan lebih cenderung berpendapat untuk menyetujui diterapkannya program KB sebagai kebijakan pengendalian penduduk yang komprehensif bagi dunia Islam. Dalam kaitannya dengan hubungan industrial, perselisihan antara tenaga kerja dan majikan dianggap merupakan kutukan bagi dunia kapitalis. Pertumbuhan organisasi pekerja dan majikan selama beberapa dekade terakhir dan kemudian dibarengi dengan pemogokan dan larangan-larangan bekerja telah menjadi fenomena yang identik dengan dunia industri. Pemogokan tidak saja berpengaruh pada para konsumen dan para produsen, tetapi juga pada para pekerja itu sendiri. Para konsumen akan terpengaruh oleh kelangkaan barang yang dibuat, dan hal ini akan mengakibatkan naiknya harga. Para produsen akan terpengaruh oleh gangguan dalam kelanjutan produksi. Selanjutnya, terhentinya pekerjaan yang disebabkan oleh pemogokan pekerja, berarti kerugian kerja dan upah bagi para pekerja. Dengan demikian, jika pekerja dan majikan ditetapi dengan nilai Islam, maka persoalan pemogokan dan penutupan tempat kerja dirasa tidak perlu dilakukan. Persoalannya bukanlah bagaimana cara untuk mengatasi pemogokan dan penutupan tempat kerja, melainkan bagaimana cara agar para pekerja dan majikan dapat diresapi oleh pemerataan ekonomi. Sejumlah paket kebijakan operasional yang diharapkan mempunyai implikasi berjangka jauh guna mengurangi kesenjangan pendapatan dan kekayaan yang dapat direncanakan dengan melaksanakan tindakan pengaturan wajib dan sukarela yang secara Islam dibenarkan, yaitu pembayaran zakat dan usr, larangan riba dalam pembiayaan konsumtif maupun produktif, dorongan hak guna waris, serta dorongan atas pinjaman secara ikhlas tanpa bunga. Selanjutnya, saya akan membahas tentang tokoh Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi, atau yang lebih dikenal dengan Abu Hasan Al-Mawardi. Beliau lahir pada tahun 364 Hijriah, yang merupakan seorang ahli fikih, ahli hadis, dan politikus muslim. Mengenai pemikiran ekonominya, dapat kita lihat pada berbagai kitab karyanya. Yang pertama yaitu Kitab Ad-Dunya Wad-Din, yang memaparkan tentang akhlak, tentang perilaku ekonomi seorang muslim, serta 4 mata pencaharian utama, yaitu peternakan, pertanian, perindustrian, dan perdagangan. Yang kedua yaitu Kitab Al-Hawi Al-Kabir, yang merupakan penjelasan dari Kitab Al-Mukhtasar Al-Muzani, yang bertujuan untuk mempermudah seseorang dalam memahami perkataan Imam Syafi'i pada Kitab Al-Um. Sedangkan makna dari Al-Hawi Al-Kabir sendiri merupakan sebuah wadah yang di dalamnya terdapat banyak pandangan ulama, penuturan ulama terkait masalah fikih. Kemudian sebagai contohnya, dalam kitab ini terdapat bagian khusus yang menjelaskan tentang mudharabah dari berbagai pandangan mazhab. Yang ketiga yaitu Kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah. Kitab ini memaparkan tentang sistem pemerintahan dan administrasi negara, seperti hak dan kewajiban penguasa terhadap rakyatnya, serta pemasukan dan pengeluaran negara. Al-Mawardi juga dikenal sebagai tokoh politik karena beliau hidup pada abad pertengahan, di mana pada zaman tersebut kondisi politik sangat tidak stabil, sehingga kemudian ia memaparkan pemikirannya tentang ilmu politik, yaitu tentang sistem pemerintahan yang mampu membawa perbaikan atau reformasi, serta kepemimpinan keagamaan yang mampu memahami hubungan sosial antara negara dengan rakyatnya. Al-Mawardi berpendapat bahwa pelaksanaan kepemimpinan politik keagamaan merupakan kekuasaan yang absolut atau mutlak, sehingga pembentukannya juga merupakan suatu keharusan demi terpeliharanya agama dan pengelolaan dunia. Karena itulah Al-Mawardi menjadi hakim terkenal pada pemerintahan Al-Qadir tahun 381 Hijriah sampai 423 Hijriah, dan beliau wafat ketika beliau menjadi hakim agung sebagai penasihat raja di bidang agama dan pemerintahan. Jadi kesimpulan dari 3 tokoh itu, yang pertama yaitu dari Khursyid Ahmad. Konsep pembangunan ekonomi Islam menurut Khursyid Ahmad adalah meningkatnya produktivitas ekonomi secara keseluruhan dan juga meningkatnya perbandingan antara pendapatan dengan total jumlah penduduk. Khursyid Ahmad juga mendasarkan filosofisnya pembangunan Islami berdasarkan
tauhid, rububiyah, khalifah, dan juga tazkiyah. Konsep pembangunan yang islami sebenarnya dapat ditarik dari konsep tazkiyah, yang berarti penyucian terhadap sikap dan hubungan tersebut di muka bumi. Hasil dari tazkiyah adalah falah, yaitu kesuksesan dunia dan juga akhirat. Dari hal-hal tadi dapat dijelaskan, yang pertama, konsep pembangunan islami bersifat komprehensif yang mengandung unsur spiritual, moral, dan material. Yang kedua yaitu fokus usaha dan jantung pembangunan itu sendiri adalah manusia. Yang ketiga yaitu pembangunan ekonomi adalah aktivitas multidimensional. Yang keempat, pembangunan ekonomi menimbulkan sejumlah perubahan secara kuantitatif maupun kualitatif. Di antara prinsip-prinsip sosial Islam yang dinamis dibedakan menjadi dua, yaitu memanfaatkan sumber daya manusia dan juga memanfaatkan sumber daya alam. Yang kedua yaitu pemanfaatannya berdasarkan keadilan dan kebenaran. Yang kedua adalah Abdul Manan. Abdul Manan mendefinisikan ilmu ekonomi Islam sebagai sebuah ilmu sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi bagi suatu masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Ekonomi Islam itu berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi barang atau jasa. Di dalam kerangka masyarakat Islam yang di dalamnya ada jalan hidup yang islami yang ditegakkan sepenuhnya. Ekonomi Islam merupakan sebuah studi tentang masalah-masalah ekonomi dari setiap individu dalam masyarakat yang memiliki kepercayaan terhadap nilai-nilai kehidupan Islami, yakni Homo Islamicus. Dihadapkan pada masalah kelangkaan, bagi beliau sama saja artinya dengan kelangkaan dalam ekonomi barat. Pilihan individu terhadap alternatif penggunaan sumber daya saling berbeda dipengaruhi oleh keyakinan terhadap nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, menurut Abdul Manan, yang membedakan sistem ekonomi Islam dari sistem sosioekonomi lain adalah sifat motivasional yang mengaruhi pola, struktur, arah, dan komposisi penduduk, serta distribusi dan juga konsumsi. Dengan demikian, tugas utama ekonomi Islam adalah menganalisis faktor yang mempengaruhi asal-usul permintaan dan juga penawaran sehingga dimungkinkan untuk mengubah keduanya ke arah distribusi yang lebih adil. Yang ketiga adalah Al-Mawardi. Pada dasarnya, pemikiran ekonomi Islam tersebut paling tidak pada 3 buah karya tulisannya. Yang pertama adalah kitab Adab ad-Dunya wa ad-Din. Yang kedua adalah Al-Hawi. Yang ketiga adalah Al-Ahkam as-Sultaniyah. Dari ketiga karya tulisnya, para peneliti ekonomi Islam tampaknya sepakat menyatakan bahwa Al-Ahkam as-Sultaniyah merupakan kitab yang paling komprehensif dalam menjelaskan pokok-pokok pemikiran ekonomi Al-Mawardi. Dalam kitabnya tersebut, Al-Mawardi menempatkan pembahasan ekonomi dan keuangan negara secara khusus pada bab 11, 12, dan juga 13, yang masing-masing membahas tentang harta, sedekah, ghanimah, serta harta jizyah dan juga kharaj. Analisis komparatif atas kitab ini dengan karya-karya sebelumnya yang sejenis menunjukkan bahwa Al-Mawardi membahas masalah-masalah keuangan dengan cara yang lebih sistematis dan juga rumit. Sumbangan utama Al-Mawardi terletak pada pendapat mereka tentang pembenahan pajak tambahan dan dibolehkannya peminjaman publik.